Salam kabar baik, saudaraku dimanapun saudara berada. Hari ini kembali saya ingin berbagi kabar baik untuk kita semua. Saudara-saudara, bila mana hidup kita ini tidak mempunyai apa-apa, tentu kita merasa tak berdaya. Kalau hidup kita ini tidak punya tenaga dan kekuatan, tentu kita akan merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kita mengalami berbagai kekosongan-kekosongan hidup, maka tentu kita tidak akan mempunyai suatu keyakinan dan optimisme untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengerti bahwa tanpa apa-apa manusia tidak berdaya, maka Yesus ketika dia mau naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan pengikut-pengikutnya, meninggalkan orang yang percaya kepadanya, yang tentu saja mereka akan merasa kehilangan, merasa tidak ada lagi pemimpin yang memberikan contoh teladan, ajaran, pelayanan, dan lain sebagainya bagi mereka. Mereka akan berduka dan merasa tidak punya apa-apa lagi. Maka Yesus memberikan ketenangan kepada mereka dengan menyampaikan suatu rencana yang akan dilaksanakannya bersama dengan Sang Bapa, yaitu memberikan kepada mereka penolong, memberikan kepada mereka pendamping, memberikan kepada mereka penunjuk akan hal-hal yang baik. Bahkan akan memberikan kepada mereka penghibur yang memberikan penghiburan kepada mereka dikala mereka ditinggalkan oleh Yesus. Itulah yang dapat kita baca di dalam kabar baik menurut Yohanes pasal 14 ayat 17, 18, 19, 20, 21. Di atasnya bagian Alkitab itu berjudul Yesus menjanjikan penghibur. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus menjanjikan penghibur, yaitu roh kebenaran, yang Yesus katakan kepada mereka bahwa roh penghibur itu bekerja di dalam diri mereka, di dalam hati, pikiran, dan roh mereka. Roh penghibur itu akan bersemayam di dalam kehidupan murid-muridnya, orang-orang percaya kepadanya, orang-orang yang mau dipimpin olehnya. Sehingga dengan demikian mereka bukanlah menjadi pribadi yang kosong, tetapi pribadi yang berisi, yaitu berisi dengan roh kebenaran, roh penghibur, roh kekuatan yang datang dari Allah sendiri, yang dikaruniakan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar di dunia ini atau di masyarakat orang mengatakan, saya ini kosong, atau si A itu kosong. Lalu ada yang mengatakan, oh saya ini berisi. Si A berisi. Maksud berisi itu adalah bahwa dia mempunyai kepintaran, mempunyai kemampuan, mempunyai ilmu untuk melakukan sesuatu. Sehingga karena dia yakin dia berisi,
dia mempunyai sesuatu itu, dia akan berani. Walaupun apa yang ada, yang dia miliki itu, yang dia katakan berisi itu, belum tentu menjadi jaminan memberikan kekuatan kepadanya. Nah, oleh sebab itu, justru kepada murid-muridnya, pada masa lalu, kepada orang yang percaya kepadanya, dan kepada murid-muridnya zaman sekarang, saya dan saudara-saudara, dikaruniakan Roh Kudus itu, Roh penghibur, Roh kebenaran itu. Sehingga kita menjadi orang yang berisi. Dan isi kita ini isi yang betul-betul bisa menjamin kita. Karena isi ini datang dari Allah sendiri, bersama dengan anaknya Yesus Kristus, dan bersemayam di dalam hidup kita. Dan ini sudah terjadi 2000 tahun yang lampau. Beberapa hari yang akan datang, sesudah kenaikan, lalu kita akan merayakan hari raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus itu. Itu kita merayakannya, mengingatnya, dan mengingat kembali bahwa di dalam diri kita ini sudah ada Roh Kudus itu. Hanya kadang-kadang saudara-saudara, sering juga dalam kehidupan manusia, orang percaya, dia lupa bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan kepadanya. Ketika dia menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi beban berat kehidupan, sehingga dia mau cari kekuatan dari yang lain. Padahal dalam dirinya itu ada sudah kekuatan dari Tuhan. Hanya dia lupa dan dia tidak menyerahkan hidupnya dipakai oleh kekuatan itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, renungan ini mengingatkan kita bahwa kita ini sudah dilengkapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Roh dari Allah sendiri bersemayam dalam hidup kita. Kita ini adalah bait Roh Allah. Dan bila mana kita serahkan hidup kita ini dipakai oleh Roh itu, maka kita mempunyai kekuatan untuk melanjutkan gumul dan juang kita. Punya kekuatan mengatasi masalah dalam hidup kita ini. Kita mengetahui apa saja kunci solusi dalam hidup ini kalau kita serahkan Roh Kudus memimpin dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita. Itulah saudara-saudara, kabar baik hari ini adalah mengingatkan kita bahwa Roh Kudus ada pada kita. Dan serahkanlah hidup kita untuk dipimpin dan dikuatkan oleh Roh Kudus senantiasa. Terima kasih. Salam kabar baik. Sampai jumpa lagi.